pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Tina, Kak Indri, dan Kak Nadia senang sekali bisa menjumpai adik-adik kembali di ibadah anak online GKI Saman Budi. Ya, hari ini Kak Tina juga ditemani oleh Kak Sekto yang membantu musik, juga Kak Howo yang membantu untuk merekam. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu setiap hari bersukacita, Kak. Ya, hati kita harus senang. Jadi hari ini Kak Tina mau mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi bersama-sama, kita mau bersukacita bersama-sama dengan menyanyikan lagu Hati Senang. Yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Atas hari yang indah ini. Tuhan sudah pimpin kami selalu. Pimpin kami selalu. Tuhan, pimpin ibadah kami. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita bersyukur karena sampai saat ini kita diberikan kesehatan, kekuatan sama Tuhan. Segala kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan dan kita diberkati oleh Tuhan setiap hari. Ya, bukan kita saja adik-adik, tapi juga bunga-bunga, burung-burung, semua dipelihara oleh Tuhan adik-adik ya. Dan kita semua setiap hari diberkati oleh Tuhan dan kita harus selalu taat kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan bunga-bunga di kebun. Kemudian kita lanjutkan Aku Diberkati. Ya, adik-adik ya. Ayo kita semuanya pakai gerakan. Puji
adik-adik, kita mau siap-siap mendengarkan cerita tentang Tuhan. Dan sebelumnya kita mau menyanyikan satu pujian dengan judul T-A-A-T, taat. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdiri yuk. Kita mengikuti pujian ini yuk. Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih juga kalau hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami dan sertai kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, ujian apa yang adik-adik rasa berat yang pernah adik-adik ikuti? Apakah matematika, bahasa Indonesia, atau olahraga? Nah, seberat-beratnya ujian atau tes yang adik-adik ikuti, pasti bahannya adik-adik sudah pelajari sebelumnya, sehingga adik-adik bisa mengerjakannya. Bapak Abraham juga pernah mendapatkan ujian, namun ujiannya bukan ujian pelajaran, melainkan ujian ketaatan. Siapa yang memberikan ujian itu? Tuhan. Ya, Tuhan menguji Abraham dengan meminta Ishak, anaknya yang tunggal itu, anak satu-satunya yang dikasihinya, untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Nah, itu berarti Abraham akan kehilangan anaknya. Betapa sedih hati Abraham. Padahal Ishak adalah anak yang dinanti-nantikannya sejak lama. Ishak lahir ketika Abraham dan Sarah istrinya berusia lanjut. Abraham berumur 100 tahun dan istrinya Sarah berumur 90 tahun ketika Ishak lahir. Nah, adik-adik, apakah Abraham mau menuruti perintah Tuhan? Nah, mari kita sama-sama melihat dan mendengarkan kisahnya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham.
ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Adik-adik, Tuhan menguji Abraham, dan Abraham telah melakukan yang terbaik di dalam ujian itu. Abraham telah menunjukkan kepercayaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Nah, adik-adik, kita juga diajak untuk taat kepada perintah Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti apa ketaatan kita kepada Tuhan? Misalnya, seperti saat ini, adik-adik pagi-pagi lebih memilih untuk beribadah kepada Tuhan daripada mengikuti keinginan bermain game atau menonton televisi misalnya. Nah, itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan.
Mentaati perintah orang tua juga sama seperti mentaati perintah Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, adik-adik, percayalah kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan juga akan selalu memberkati kita. Adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Kejadian 22 ayat 8. Mari adik-adik kita buka Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Kejadian 22 ayat 8. Allah yang akan menyediakan. Sekali lagi ya adik-adik, kita hafalkan sekarang bersama-sama. Kejadian 22 ayat 8. Allah yang akan menyediakan. Adik-adik, hari ini kebaktian kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami akan selalu setia dan taat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyediakan dan mencukupi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Yuk adik-adik kita persiapkan persembahan kita dan kita bawa kepada Tuhan dengan lagu pujian Bawa Persembahan. Terima kasih. Kalau pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri pada anak hari ini. Dan tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan, di mana Tuhan kita itu sangat baik, menyediakan semua yang kita perlukan, dan Tuhan pasti menyertai kita setiap saat. Ya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan menyediakan yang kita perlukan dan kita butuhkan, adik-adik. Nah, kita tahu semua adik-adik kalau Allah itu baik, adik-adik ya. Tuhan kita itu baik. Nah, untuk mengakhiri pada hari ini kita akan menyanyikan lagu Allah itu baik. Kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Yuk adik-adik. Yang ku perlu
Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk selalu taat kepada Tuhan Yesus, Papa dan Mama, dan juga yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Nah, adik-adik, kita mengakhiri ibadah hari ini. Sampai jumpa. Jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.